Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Nur Cahyo dengan NPM 18.1.03.02.0143. Di sini saya akan mempresentasikan susunan proposal skripsi. Pada susunan proposal skripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir dalam bentuk proposal skripsi. Pada bagian awal terdapat cover, dan di dalam cover ada judul skripsi, logo UNP, identitas penulis, dan tahun pengajuan. Yang kedua, ada halaman depan. Halaman depan merupakan kelengkapan dari laporan proposal yang punya susunan sebagai berikut. Berikutnya ada bagian utama. Pada bagian utama, pada penulisan proposal skripsi, baris pertama penulisan judul bab diawali dengan kata bab, diikuti dengan nomor urut bab ditulis dalam angka Romawi besar. Bab 1 pendahuluan. Pada bagian utama ada latar belakang. Pada latar belakang masalah memuat pernyataan permasalahan yang didapat oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung atau menyimpulkan dari masukan-masukan yang diterima. Kemudian ada secara umum latar belakang ini harus ditulis maksimal 1 halaman, sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai mengapa penelitian. Yang kedua, beberapa bahasan terkait dengan pemilihan judul. Kemudian ada identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah berisi rincian yang berupa simpulan dari permasalahan-permasalahan dan kasus yang mungkin atau muncul dalam paparan latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah dibuat berdasarkan hasil simpulan masalah yang ditemukan dari paparan latar belakang dan yang disimpulkan dalam subbab identifikasi masalah. Kemudian ada batasan masalah. Di dalam batasan masalah haruslah ditetapkan dengan tegas, jelas, dan terukur. Dalam artian masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan definitifnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian atau pembuatan sistem aplikasi yang selesai. Kemudian ada manfaat dan kegunaan penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Kemudian ada metode penelitian. Pada metode penelitian disusun dengan menyesuaikan jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi. Kemudian ada jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian harus sesuai dengan susunan prosedur penelitian yang telah dibuat, termasuk tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing tahap. Kemudian ada sistematika penulisan laporan. Pada sistematika penulisan laporan yang direncanakan yang berisi penjelasan singkat mengenai isi dari bab yang bersangkutan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdapat landasan teori yang berisi paparan secara singkat tentang dasar teori, gambaran singkat tentang dasar-dasar ilmu dan algoritma. Landasan teori dituliskan dengan jelas, sumber landasan teori dan teori-teori yang dapat dituliskan dalam subbab dasar teori. Yang kedua ada kajian pustaka. Pada kajian pustaka bersumber dari artikel hasil penelitian. Yang kedua ada memuat garis-garis besar pemikiran teoritis. Yang ketiga ada artikel referensi haruslah terbaru, minimal itu 5 tahun terakhir. Yang kelima, yang keempat ada memuat gambaran singkat permasalahan yang dikemukakan dalam jurnal. Yang kelima ada tinjauan pustaka. Yang keenam, tinjauan pustaka harus memuat data tentang judul jurnal, penulisan, dan paparan singkat tentang isi penelitian. Kemudian ada diberikan uraian singkat mengenai gambaran sistem aplikasi yang akan dibuat oleh penulis. Kemudian ada desain sistem. Pada desain sistem terdapat kebutuhan data, dan di dalam kebutuhan data ada data input, gambaran proses, data output. Yang kedua ada desain sistem. Desain sistem gambaran secara rinci dan jelasan dari sistem atau aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga ada desain database, berisi rancangan tabel-tabel yang direncanakan dan disajikan dengan rinci dan diberi nomor tabel, judul tabel, dan paragraf penjelas untuk setiap tabel. Yang keempat ada desain menu atau aplikasi.
berisi rancangan desain sistem dan disajikan dalam bentuk gambar dengan paragraf penjelas. Kemudian ada desain sistem untuk game multimedia dan game aplikasi. Pada game multimedia, menunjukkan judul dan logo game. Yang kedua, game overview, kemudian gameplay dan mekanik. Pada gameplay menjelaskan tentang alur permainan game dan misi yang diselesaikan. Kedua, ada mekanik. Pada mekanik terdapat pergerakan game, objek, screen flow, game option, replay, dan save. Yang keempat, ada story dan karakter. Kelima, tingkatan permainan. Yang keenam, antarmuka. Yang ketujuh, spesifikasi teknis. Kemudian ada game aplikasi. Untuk kategori skripsi ini, desain sistem yang digunakan adalah format game design dokumen. Sama seperti yang tadi, ada judul dan logo game, kedua game overview, tiga gameplay dan mekanik, empat story dan karakter. Pada story dan karakter, story menjelaskan tentang cerita dari game yang dikembangkan. Dan pada karakter, ada karakter utama dan ada karakter musuh. 5 ada tingkatan permainan, 6 antarmuka, 7 artificial intelligence, 8 spesifikasi teknis. Kemudian ada desain sistem untuk kategori jaringan dan keamanan jaringan. Ada analisa situasi dan sistem yang direncanakan. Berikutnya ada desain sistem untuk kategori robotika. Ada analisa permasalahan, sistem robotika yang diusulkan, ketiga sistem pengajuan yang direncanakan, dan berikutnya pada bagian akhir yang pertama ada penutup, merupakan paparan kesimpulan akhir dari dibuatnya proposal dan saran harapan-harapan yang dituliskan berdasarkan rancangan tinjauan pustaka. Kemudian daftar pustaka, sumber pustaka yang digunakan sebagai bahan penulisan dasar teori dan kajian pustaka dalam penulisan skripsi. Terdapat ada daftar pustaka ditulis dengan Times New Roman, daftar pustaka ditulis secara alfabetis, pengetikan untuk setiap buku digunakan spasi tunggal, dan penjelasannya sebagai berikut. Yang ke-8, ada contoh-contoh penulisan rujukan dari buku dan bahan cetakan sebagai berikut. Yang pertama, rujukan dari buku, contohnya seperti ini. Yang kedua, ada rujukan dari jurnal cetak, contohnya seperti ini. Yang ketiga, rujukan dari buku yang diterjemahkan, contohnya seperti ini. Kemudian, rujukan dari blog universitas, contohnya juga seperti itu. Yang kelima, kutipan dari web, contohnya sudah tersedia. Yang ketiga, ada daftar riwayat hidup. Pada daftar riwayat hidup, penyusunan proposal skripsi memuat hal sebagai berikut: nama lengkap dan gelar akademik, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan tinggi, pas foto 4x6 berwarna terbaru, ataupun boleh hasil scanner. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan mungkin kurang jelas. Terima kasih.